Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaran Eka Nasrullah. NIM saya G00239092. Saya dari kelompok B3. Sini saya akan jelaskan tentang soal yang diberikan oleh lab anatomi untuk laporan. Jadi, untuk soal pertama itu, saya akan menjelaskan tentang ACL atau anterior cruciate ligament. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada kondisi patologis di anterior cruciate ligament. Nah, kalau dalam normal ACL itu dia tuh pitanya nggak robek, sedangkan pada ACL tuh dia robek. Dan di belakangnya itu juga ada PCL, posterior cruciate ligament, dia tuh juga bisa robek dan juga bisa menyebabkan cedera. Dan di sini ada kasus seorang pesepak bola terkenal bernama Bang Dodo ini baru pindah klub bola karena uang. Dalam suatu match dia mengerang kesakitan karena cedera ACL. Nah, sekarang saya akan menjelaskan os apa saja yang menyusun artikulasio di ACL tersebut. Nah, artikulasinya itu bisa disebut dengan artikulasio genu. Di sana ada os-os yang menyusun artikulasi genu, yaitu ada pertama os femur. Untuk landmark-landmarknya sendiri bisa dilihat os femur ini dari proksimalnya terlebih dahulu, ada kaput, ada kolum, juga ada trochanter magnus minus, dan ke bawah lagi untuk yang bagian anterior hanya ada corpus polos saja, nggak ada penonjolan-penonjolan lain. Bagian distal ada epicondylus dan condylusnya, juga ada fossa patellaris juga di tengah ini. Dan untuk yang dari bagian posterior sendiri, dia lebih banyak landmarknya, seperti ada tambahan foramen nutrien di korpusnya, juga ada linea dan tuberositasnya, juga ada krista-kristanya juga di bagian di bawah kolom tersebut, juga ada linea pectineal. Dan sekarang lanjut ke tibia dan fibula atau regio cruris. Nah, di sini untuk tulang tibia itu dia kelihatannya lebih medial dan sangat pipih atau lebih lebar daripada fibula. Nah, untuk tulang tibia ini, kita bahas landmarknya terlebih dahulu. Ada dari proksimalnya terlebih dahulu, ada lateral sama medial epicondylus. Terus ada area intercondylus yang anterior, ada condylus medialis, condylus lateralis juga. Ada tuberculum Gerdi atau insersio dari tractus iliotibial. Ada linea obliku, ada tuberositasnya juga. Ada permukaan lateral, ada margo anterior, ada margo interosseus, ada permukaan medial, ada margomedialnya juga. Nah, untuk bagian distal ada malleolusnya. Untuk yang tibial tuh ada yang malleolus medial saja. Dan ada fossa articulatio inferior. Dan untuk yang fibula sendiri, bagian anteriornya itu ada apex, ada kaputnya juga. Jadi apex sama kaput tuh beda. Apex itu yang paling puncak, sedangkan kaput tuh hanya kepala saja. Lalu ada kolum, ada permukaan lateral, ada margo anterior, ada margo anterosseus. Nah, ini margo anterosseus ini nanti ditempeli oleh membran interosseus. Nah, ada permukaan medial, lalu di bagian distalnya ada media malleolus lateralis, juga ada fascies articularis malleolar. Untuk bagian posterior kurang lebih sama, tapi bagian posterior ini bisa menentukan di mana tulang fibula dan tibia ini yang dextra ataupun sinistra. Seperti contohnya di bagian penonjolan di bagian proksimalnya dia ada insersio dari tendon semimembranosus. Juga ada di bagian distalnya ini ada malleolus medialis yang letaknya lebih ke dalam bentuk seperti fovea. Juga ada insersio dari flexor digitorum longus tendon dan ada fascies articularis juga. Untuk yang fibula sendiri dia paling kelihatan. Jadi di sini ada fossa dari malleolus lateral. Itu sudah menentukan di mana bagian fibula yang dextra sama sinistra. Nah, sekarang lanjut di bagian ligamennya sama tendonnya. Nah, untuk ligamen yang lebih profunda sendiri, tentu saja ada ACL sama PCL. Nah, untuk dilihat dari anterior, ACL terlebih dahulu yang terlihat. Lalu untuk di bagian posteriornya ada PCL. Dan di sini ada condylusnya juga kelihatan. Lalu ada meniscus medialis.
yang di tengah ini. Juga tambahan untuk ligamen-ligamen yang di pinggir ini yang melekat ke fibula itu ligamen kolateral fibulae. Kalau yang melekat ke tibialis ini ligamen kolateral tibial. Nah, ini tuberositasnya juga terlihat lebih jelas. Untuk tambahan dari posterior, dia ada ligamen-ligamen yang lebih terlihat di bagian profundanya sendiri, yaitu seperti kayak ligamen meniskofemoral di bagian posterior ini sangat terlihat. Kalau dari anterior nggak terlihat karena ketutupan dengan ACL. Juga ada meniskus lateral, tadi kan meniskus medial yang dari depan, sekarang meniskus lateral. Itu aja untuk ligamen. Next. Sekarang untuk apa saja tendon dan otot yang bergerak pada pergerakan struktur tersebut. Nah, untuk ototnya sendiri itu dari regio femur, dia paling besar tuh, paling kelihatan dari luar tuh ada rectus femoris dan sartorius. Sartorius yang paling panjang. Nah, ini di sini di dekatnya rectus femoris ini juga ada vastus medialis yang di bagian tengah, vastus lateralis paling pinggir. Juga ada di bawahnya rectus femoris ini ada vastus intermedialis dan juga lebih ke medial lagi dan di bagian proksimal juga. Ini diurut dari pectineus, juga ada adductor longus, adductor brevis ketutupan sama adductor longus. Di dekatnya gracilis ada adductor magnus dan ada musculus gracilis yang di paling medial. Untuk tendonya sendiri, ada tendo-tendo dari musculus tersebut dari regio femur untuk yang bagian superiornya. Untuk bagian posterior, dia juga ada adductor brevis ini yang kelihatan tadi disebutkan di bawahnya adductor longus. Lalu musculus gracilis di bagian medial. Nah, di sini ada tambahan yaitu ada quadriceps femoris, yaitu dia ada semitendinosus dan juga semimembranosus. Itu aja, baik next. Nah, ini untuk yang di bagian di inferior dari articulatio genu, itu ada musculus soleus, ada gastrocnemius, ada proneus juga ada anterior tibialis. Itu aja. Sekarang untuk berusaha apa saja yang terdapat di bagian articulatio genu, yaitu di bagian superiornya terlebih dahulu. Dia ada bursa prepatellaris, dia lebih superficial dan juga di superior. Di inferiornya ada bursa subcutanea intrapatellaris sama bursa intrapatellaris yang profunda di bawahnya subcutanea. Dan di belakangnya prepatellaris, yang lebih profunda lagi ada bursa suprapatelans. Untuk bursanya itu aja. Nah, ini untuk arteri dan vena yang ada di articulatio genu atau yang mengvaskularisasi di articulatio genu. Jadi untuk yang superficial terlebih dahulu, vena yang kelihatan dari superficial itu, di sini ada vena saphenous magnus. Itu saja yang melewati articulatio genu di bagian patella ini. Sebenarnya percabangannya ada banyak, tapi tidak akan dibahas. Lanjut aja di bagian posterior, ada percabangan dari vena saphenous magnus. Dia ada vena saphenous accessoria yang melewati di superior articulatio genu, lalu ada vena saphenous magnus juga, cuma kelihatan di bagian medial, dan yang di bagian superficial lebih kelihatan pada betis atlet, biasanya ada vena saphenous yang minus. Nah, sekarang untuk arteri yang ada di articulatio genu, arteri ini ada 4 yang memvaskularisasi di bagian patella. Dia ada arteri genicular medialis yang inferior, lalu ada artikular genicular yang lateral di bagian superior, sama di bagian superior ada dua, ada yang medial dan lateral, di bagian inferior juga ada dua yang medial dan lateral.
Itu saja yang dari anterior. Untuk yang dari inferior ini ada tambahan, ada arteri poplitea. Dia melewati fossa poplitea di bagian belakang patella, bukan di bagian belakang patella, tapi dia melewati fossa poplitea dari distal dari tulang femur, dari os femur yang bersendi dengan os tibia dan fibula. Ini juga kelihatan ada bagian posterior dari arteri genikular. Oke, next. Nah, untuk soal kedua ini, ada kasus pemain tenis yang mengalami cedera pada lengan atasnya, dan dalam pemeriksaan, itu cedera itu menuju pada saraf ujung lengan atas yang bernama plexus brachialis. Jadi, saya sebagai mahasiswa kedokteran yang budiman akan menjelaskan tentang plexus brachialis. Jadi, apa itu plexus brachialis? Jadi, plexus brachialis itu adalah kumpulan dari serabut-serabut saraf yang menginervasi di bagian ekstremitas superior. Dan tidak juga ekstremitas superior, juga bisa ke ekstremitas superior yang bagian dorsum sama di bagian trunkus juga. Nah, fungsinya untuk menginervasi ataupun memberikan sinyal di bagian ekstremitas superior ini untuk bergerak. Nah, lalu bagaimana perjalanan dari pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervus? Jadi pertama dia dari ramusnya itu atau akarnya, dia berasal dari os vertebrae dari cervical 5 sampai thoracalis 1. Nah, untuk ramusnya sendiri dia ada 5 awalnya. Dari C5 dia sudah bercabang ke nervus scapular yang dorsal, juga ada nervus phrenic. Untuk yang C6 dia juga bercabang tapi dia menyatu dengan nervus yang ada di C5. Lalu dari ramus yang C7 ini dia tidak bercabang, ramus yang C8 ini dia bertemu dengan ramus yang di T1. Untuk ramus yang di thoracalis 1 ini dia bercabang jadi dua, itu ada nervus yang menuju ke longus coli sama ke nervus yang interkosal. Oke, lanjut ke trunkusnya. Di trunkusnya mereka juga sudah menyatu jadi tiga, yaitu C5, C6, C8, dan T1. Untuk C7 dia tidak ada penyatuan. Nah, itu dibagi tiga, ada yang superior, medialis, sama inferior. Untuk yang superior, dia bercabang jadi nervus subscapular dan nervus yang menginervasi musculus subclavius. Lalu di bagian medial dia tidak ada cabang, di bagian inferior dia nanti akan bercabang di divisi-divisi. Lalu lanjut ke bagian divisi, dibagi dua itu anterior dan posterior. Jadi tiga anterior, tiga posterior. Lalu lanjut di kordanya, ada korda lateral, posterior, sama medial. Nah, di kordanya ini sendiri, yang korda lateral itu dia ada percabangan dari divisi yang superior pertama itu, dia percabangnya menjadi nervus lateral pectoral. Lalu untuk yang posterior dia menjadi tiga cabang, yaitu cabang yang minervasi nervus subscapular yang yang superior, lalu musculus thoracodorsal, juga ada di bawahnya ada nervus subscapular yang inferior. Nah, lanjut di bagian cabang nervusnya, untuk yang korda lateral dia bercabang jadi dua, itu ya nervus musculotaneus sama nervus medianus. Untuk yang posterior dia bercabang jadi dua, nervus axillaris sama nervus radialis. Nah, di bagian yang lateral sama medial ini dia mengalami penyatuan dari percabangannya jadi nervus medianus. Untuk yang medial lagi dia bercabang jadi nervus ulnaris. Nah, nervus yang keluar dari plexus brachialis itu ya musculotaneus, axillaris, radialis, medianus, sama ulnar. Nah, menurut fungsi motoriknya, muskulus-muskulus yang diinervasi dari plexus brachialis itu ini ada trapezius, deltoideus, levator scapula, rhomboideus minor mayor, ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor mayor, musculus triceps brachii yang caput longum, pectoralis mayor, subclavius, pectoralis minor.
Nah, udah tambahan lagi untuk tricep brachii dia juga dinervasi oleh nervus radialis yang berasal dari plexus brachialis. Nah, ini untuk gambaran umum dari percabangan plexus brachialis atau persebaran dari plexus brachialis di ekstremitas superior. Saya mengambil gambarnya dari Gray Basic Anatomy. Nah, sekarang lanjut ke ekstremitas superior yang bagian dorsum. Tadi sudah disebutkan, untuk yang di bagian dorsum ini, otot ekstremitas yang diinervasi oleh plexus brachialis juga. Jadi, yang pertama itu ada trapezius. Itu origonya dia berorigo di protuberancia occipitalis yang eksternal, lalu di processus spinosus dari C7 sampai thoracalis 12. Untuk insersionya dia di margo superior spina scapula, acromion, dan di margo posterior lateral dari clavikula. Dan untuk latissimus dorsi sendiri, dia berorigo di processus spinosus dan juga di thoracolumbar atau di fascia thoracolumbar, crista iliaca yang inferior dan juga yang inferior dia berorigo di coste 3 dan 4. Lalu untuk insersionya sendiri dia berinsersio di intertuberculum di humerus. Fungsinya untuk ekstensi, aduksi, sama rotasi humerus juga bisa. Lalu ada levator scapula. Untuk levator scapula sendiri, dia origonya di proses transversus vertebrae C1 sama C2. Sama di tuberculum posterius, processus transversus di C3 sampai C4. Nah, untuk insersionya dia di fascias posterior, margum medialis, dari angulus superior sampai pangkal spina scapula. Nah, lalu ada rhomboid minor dan mayor, dia origonya di tepi bawah ligamentum nuchae dan processus spinosus C7 sampai T1. Itu untuk yang rhomboideus minor, dia paling lebih superior daripada mayor letaknya. Dan untuk yang rhomboideus mayor, dia di preorigo di spinosus vertebrae T2 sampai T5. Untuk insersionya, rhomboideus ini berinsersio di fascias posterior margo medialis scapula. Dia sama-sama berinsersio di sana. Untuk inervasinya juga sama, nervus dorsalis scapula. Lalu ada deltoideus. Deltoideus dia berorigo di margo inferior dari crista spina scapula, juga margo lateralis acromion, dan di tepi margo anterior di lateral clavicula. Dan dia berinsersio di tuberositas deltoidea humeri yang ada di anterior humerus. Lalu lanjut di supraspinatus. Supraspinatus dia berorigo di medial fossa supraspinata scapula dan di fascia profunda yang menutup musculus. Sersionya dia ada di margo superior yang ada pada tuberculum majus humeri. Lanjut ada infraspinatus. Infraspinatus dia berorigo di fossa infraspinata scapula dan di fascia profundus. Sersionya di sisi medius dari posterior tuberculum majus humeri. Lanjut teres minor dan mayor. Teres minor sendiri dia hanya di bagian superior pada tulang fascias posterior scapula yang langsung berdekatan dengan margo lateralis scapula. Untuk insersionya dia ada pada fascias posterior tuberculum majus humeri. Untuk yang mayor ada di origonya ada di fascias posterior angulus inferior scapula. Lalu insersionya di crista tuberculi minoris pada fascias anterior humeri. Dan untuk subscapularis dia berorigo di fossa, fossa dari scapula, fossa anterior scapula. Nah, untuk yang insersionya dia ada di tuberculum minus humerus. Nah, di sini saya akan menjelaskan setahu saya tentang kondisi wing scapula. Jadi, wing scapula ini
Dari yang saya baca, ini adalah kondisi di mana jika dalam diseksi dari aksilaris atau ketiak, itu ada dua nervus yang berisiko cedera. Jadi dalam operasi bisa saja nervus torakik yang panjang ini ke musculus serratus anterior ini diidentifikasi dan dimaintain dari dinding torakika. Jadi misal kalau nervus torakika yang panjang ini putus atau terkena cedera, dia otomatis akan memutus inervasi dan memutus fungsi untuk skapula dan menyebabkan kondisi wing scapula. Jadi itu saja yang saya tahu tentang kondisi wing scapula. Selebihnya mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.